hati kita bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini. Kami kembali ada di dalam ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan tiba saatnya bersama-sama kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman-Mu hati kami dipulihkan, hati kami diperbaharui. Urapi kami semuanya, terutama hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama-sama beribadah di siang hari ini. Tema kita siang hari ini hal yang sederhana. Tidak goyah. Tidak goyah itu artinya pantang menyerah, bertekun, melangkah terus ya. Satu ayat yang kita mau belajar pada siang hari ini adalah di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Buka Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu ayat ini perhatikan, saya akan membaca sekali lagi, perhatikan ya. Berjaga-jagalah ada tanda seru dalam Lembaga Alkitab Indonesia mencatat. Berdirilah dengan teguh dalam iman, ada tanda seru. Bersikaplah sebagai laki-laki, ada tanda seru. Dan tetap kuat, ada tanda seru. Satu ayat 4 kali tanda seru. Tanda seru dalam bahasa Indonesia itu artinya kata perintah. Sekali lagi, kata perintah. Jadi kita diperintahkan menurut ayat ini untuk berjaga-jaga. Timbul pertanyaan, apa yang kita jaga? Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, ayat yang begitu sangat populer berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupanmu. Jadi berjaga-jaga, tanda seru dalam kehidupan saat ini adalah jaga hatimu. Jaga hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati ini adalah pusat hidup. Hati itu adalah pusat roh. Hati itu adalah pusat pikiran. Dan hati itu banyak kemauan. Ingat, hati itu bekerja hanya dalam 2 dimensi, roh dan jiwa, bukan tubuh. Jagalah hatimu, karena melalui hati inilah keberadaan manusia bisa dinilai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan hari lepas hari kita sebagai orang percaya, kadang kita bisa bersandiwara di hadapan orang dengan sikap atau tindakan kita, tetapi hati tidak bisa berbohong, karena hati itu adalah pusat hidup. Jadi berjaga-jagalah, kita harus menjaga hati ini. Hati dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Hal yang kedua dikatakan berjaga-jagalah, kata perintahnya. Di dalam Mazmur pasal 141 ayat yang ketiga, doa Raja Daud berkata demikian. Awasilah mulutku, ya Tuhan.
berjagalah di pintu bibirku. Hal yang kedua yang kita mau belajar pada siang hari ini adalah jagalah perkataan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Raja Daud mengungkapkannya, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Ingat saudaraku, dengan mulut kita bisa memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita bisa menghina orang. Tapi firman Tuhan berkata, dan Yesus mengingatkan kepada kita dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu, pasti daripada si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ibadah pada siang hari ini, dimanapun saudara berada, secara khusus untuk jemaat Tuhan, Rumah Sakit Pusat Pertamina, jaga hatimu, jaga perkataanmu. Hal yang kedua, dalam pembacaan kita dikatakan, berdirilah dengan teguh di dalam iman, tanda seru, berdiri teguh di dalam iman. Dalam Roma pasal 10 dikatakan iman timbul daripada pendengaran. Tapi paradoksnya juga berkata, ketakutan timbul daripada pendengaran. Pendengaran akan hoaks, kebenaran yang tidak benar. Tapi kita berpegang teguh, berdiri teguh di dalam iman, dengar akan firman Tuhan. Dalam Alkitab banyak bercerita tentang berdiri di dalam iman. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke Kapernaum, masih ingat kisahnya saudaraku, di mana ada seorang perwira di Kapernaum berkata kepada Yesus, dia sudah dengar siapa Yesus, dan dia berkata, Guru, di rumah ada seorang pelayanku sedang sakit. Dan Yesus berkata, aku akan datang. Tetapi perwira Kapernaum ini berkata, jangan, cukup katakan satu kata saja, saya percaya pelayanku di rumah sudah sembuh. Dan saat itu Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan. Iman dari perwira Kapernaum. Kisah Alkitab juga bercerita tentang seorang wanita 12 tahun pendarahan terus menerus, dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jama jubahnya aku sembuh. Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Jericho, di situ ada seseorang yang selalu berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia adalah seorang yang bernama Bartimius, seorang pengemis buta. Dia berseru terus. Dia tidak peduli dengan keadaan pada saat itu. Orang lain suruh diam, tapi dia tetap berseru, Yesus anak Daud. Dia buta, tapi dia dengar yang datang Yesus. Pada saat itu Yesus bilang kepada murid-muridnya, panggil Bartimius. Di hadapan Yesus, Yesus berkata kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45 sampai ayat 48. Dan Bartimius berkata, Guru, aku ingin melihat. Pada saat itu Yesus bilang, imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman dari setiap orang percaya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingat kepada jemaat di Korintus, berdiri teguh di dalam iman. Ingat saudaraku, iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh tidak digantungkan kepada pertolongan Tuhan, tetapi digantungkan oleh pribadi Yesus. Kalau saat sekarang Yesus belum tolong apa yang kita inginkan, tapi tolong ingat bahwa pribadi Yesus tetap menyertai kita. Aku menyertai kamu sampai hari kesudahan alam. Berdiri teguh di dalam iman. Hal yang ketiga dalam pembacaan kita ini adalah bersikaplah sebagai laki-laki. Di dalam terjemahan King James New Version dipakai kata be brave and be strong. Jadi berani dan jadi kuat. Dengan kata lain, hadapi kenyataan. Hadapi realita apa yang sedang kita alami. Minta pertolongan Tuhan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan menjadi orang yang suka menghindar masalah. Jangan menjadi orang yang suka menghindar kenyataan. Hadapi semuanya itu
dan berkata, Tuhan tolong saya. Pada saat itu kuasa Allah akan bekerja bagi setiap kita. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, bersikap sebagai seorang laki-laki. Dan yang terakhir dalam pembacaan kita ini dikatakan berjaga-jagalah, berdiri teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki. Dan yang terakhir dikatakan tetap kuat. Kuat tidak ada lagi definisi. Sebagai orang percaya kita harus menjadi kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan kekuatan. Kekuatan kita cuma datang dari Dia, Yesus Kristus namanya. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ayo kita terus mau melangkah, tidak goyah. Hadapi terus kenyataan ini dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat saudaraku, jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Tapi kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kita hidup oleh karena kebaikan terus. Melangkah terus. Melangkah terus dan kita akan lihat kemenangan di balik penderitaan. Tidak goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan sederhana pada siang hari ini untuk mengingat kita bahwa kita tidak bisa menjadi apa saja seperti yang kita inginkan. Tapi kita bisa menjadi apa saja seperti yang Tuhan inginkan. Langkah terus, karena perjalanan 1000 mil diawali dengan langkah yang pertama. Dan langkah yang pertama itu membutuhkan satu keberanian. Doa saya menyertai seluruh jemaat Tuhan milik Tuhan, secara khusus di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Biar menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam dimanapun kita berada. Amin. Mari kita satu dalam doa, tundukkan hatimu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena tuntunan, bimbingan, pertolongan-Mu, kami boleh ada. Dan siang hari ini kami bersepakat dimanapun kami berada untuk bersafaat. Berkati bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati semua program-program yang ada secara khusus di dalam Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina di dalam nama Yesus. Berikan kesehatan. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pasien yang ada saat ini, ya Tuhan. Tuntun mereka, lawat mereka, kunjungi mereka, biar mereka akan mendapat kesembuhan yang datang dari Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Program untuk persekutuan Bakor Umkris hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk pelayanan pastoral setiap hari Senin dan hari Kamis, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Berkati setiap janda, duda, anak yatim, piatu, fakir, miskin, anak-anak terlantar. Mari kunjungi mereka ya Roh Kudus. Lawat mereka supaya mereka juga bisa merasakan akan kebaikan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba juga berdoa nanti sebentar setiap kami yang ingin memberi persembahan, kuduskan persembahan ini biar semuanya ini untuk melebarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Jemaat Tuhan milik Tuhan, arahkan seluruh kehidupanmu hanya kepada Kristus. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepadamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput bagi setiap kita yang tetap setia. Kami terima kepenuhan berkat hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami. Kami sudah berdoa dan kami terima semuanya ini. Yang percaya semua jemaat Tuhan katakan amin.